Pasti kembali lagi di Celebrity Fresh. Berita yang tak kalah happening ada pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin. Tak hanya pernikahan, tapi souvenir hingga kursi kosong yang jadi saksi harapan almarhum Ibunda Amanda juga turut curi perhatian. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Pasti tak bisa dipungkiri ya, jika pernikahan Amanda Manopo beberapa hari lalu berhasil banget menyita perhatian seluruh netizen di Indonesia. Pasalnya, nggak ada gembar-gembor mengenai hubungan keduanya. Tiba-tiba udah nikah aja nih. Netizen yang pada kaget pun memenuhi kolom komentar sosial media Amanda Manopo dengan ribuan doa baik nih Besti. Pemberkatan yang digelar juga terlihat sangat sakral dan khidmat. Meskipun dilaksanakan secara intimate dan hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat saja. Sementara untuk resepsi digelar secara mewah dengan dihadiri oleh keluarga, teman dan sahabat, serta rekan-rekan artis ya Besti. Tak hanya dekorasi mewah dan elegan, namun souvenir dari pernikahan Amanda Manopo juga tak kalah mewah. Selain makeup dan parfum branded, Amanda Manopo juga memberikan beberapa unit elektronik seperti televisi, air fryer, dan banyak lagi untuk para tamu yang datang. Emang luar biasa banget ya Besti, pasangan yang satu ini. Tanpa banyak babi bu, Amanda seakan membantah gosip miring yang beredar selama ini tentang rumor percintaannya dengan Arya Saloka. Wah, jadi makin penasaran ya sih Besti, gimana ya kisah dua sejoli ini sampai akhirnya Amanda memutuskan untuk melabuhkan hatinya ke Kenny Austin. Pastinya untuk Amanda sendiri, yang aku tahu Amanda bukan tipikal orang yang mudah gitu untuk eh, menentukan tujuan hatinya gitu. Tapi aku percaya pilihan dia yaitu Kenny Austin itu adalah pilihan dia yang terakhir dan pilihan yang terbaik gitu. Karena dia juga melihat kesungguhan hati dari Kenny. Terus aku juga bisa melihat gitu betapa Kenny itu mencintai Amanda seperti apa gitu. Jadi bisa dikatakan aku bisa melihat lah gitu effortnya dia selama ini dari Kenny, baik itu Amanda juga, masing-masing mereka benar-benar memperlihatkan lah satu sama lain kalau mereka tuh saling mencintai gitu dan sama-sama saling sungguh-sungguh untuk belajar untuk menjadi pasangan yang lebih baik gitu di kedepan hari. Dengarnya aja bikin ikut bahagia ya Besti. Pokoknya kita doakan semoga rumah tangga keduanya selalu diberkati dengan kebahagiaan ya. Anyway nih Besti, kalau diperhatikan, baik resepsi maupun acara pemberkatan, semua venue terlihat penuh dengan dekorasi bunga yang sangat mewah. Ternyata hal tersebut memang permintaan dari Amanda dan Kenny Austin loh Besti. Kalau temanya sendiri sih sebenarnya lebih ke bunga ya, yang putih-putih gitu ya. Bisa dilihat tadi tema yang di Holy Matrimony itu lebih ke putih, flower semuanya dan apa ya penuh dengan bunga dan memang itu yang konsep yang dari Amanda sendiri itu inginkan sih. Amanda dan Kenny mau? Yes, betul, Kenny dan Amanda mau sih gitu yang penuh dengan bunga lah di mana-mana gitu warna putih. Emang juara banget ya dekorasinya. Semua acara dipenuhi dengan ribuan bunga elegan dengan warna putih yang mewah. Untuk acara pemberkatan, Besti-Besti pasti juga salvokan dengan kursi khusus yang ditujukan untuk mendiang sang ibu. Di balik adanya kursi tersebut ternyata ada makna mendalam loh Besti. Pernikahan Amanda ini disebut-sebut merupakan keinginan dan harapan dari almarhumah sang ibu. Artinya ini kan sebuah harapan yang diinginkan dari keluarga kita ya dan terutama dari almarhum mama gitu dan makanya kita mempersiapkan satu bangku untuk in memoriam dari almarhum mama yang dimana memang dia mengingatkan kita lah gitu karena ini adalah momen sakral, momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi dan kita mengingat mami di momen itu. Meskipun penuh haru, namun acara berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Yang bikin penasaran, kira-kira kenapa ya Kenny dan Amanda memilih tanggal 10 Oktober untuk hari pernikahan mereka?
Ya, kalau tanggal sebetulnya emang nggak ada yang kenapa harus tanggal 10 Oktober karena memang tanggalnya cantik aja sih gitu dan memang gampang diingat gitu kan jadi mereka akan ingat seumur hidupnya mereka. Oh, jadi memang karena tanggal cantik ya Besti alasannya, bukan karena ada makna tersendiri di baliknya. Sang kakak juga tak lupa memberikan wejangan bermakna untuk Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Kalau dari kita ya pertama ya pastinya pernikahan itu pastinya sekali seumur hidup ya gitu apalagi eh, apa pernikahan dalam tulisan itu ya kita percaya kita yakini harus selalu ingat kasih mula-mula gitu itu yang selalu kita tanamkan sama mereka kemudian yang selalu kita ingatkan juga kepada mereka yang namanya pernikahan pasti akan ada naik dan turun gitu ya dan pasti akan ada tantangan ke depannya tapi aku percaya Kenny dan Amanda mereka masing-masing sama-sama berjuang untuk memperjuangkan cintanya mereka sih. Pokoknya sekali lagi selamat ya Besti untuk Amanda Manopo dan Austin. Semoga keduanya selalu diberikan kebahagiaan dan langgeng terus sampai kakek nenek nanti. Next ada Ruben Onsu yang semakin tekun dan ulet perdalam ilmu agamanya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, semenjak menjadi mualaf, Ruben Onsu tak henti-hentinya mengupgrade ilmunya tentang keagamaan nih. Setelah belum lama ini ia menjalani ibadah umroh, kali ini Ruben Onsu rutin mengadakan pengajian untuk menambah ilmunya loh Besti. Wah, jadi penasaran ya, apa ya yang membuat Ruben ingin terus mengupgrade ilmu agamanya? Iya, itu kan ada ya saya lagi banyak berkomunikasi, banyak belajar dengan para ulama-ulama hebat. Kan kita belajar mah dari manapun ya. Yang penting sepaham, yang penting eh, tidak mengganggu aktivitas beliau. Alhamdulillahnya semuanya selalu menyambut baik dan terus selalu saya kalau mau bertanya pengennya nggak punya rasa malu gitu karena ada hal-hal yang mungkin saya nggak tahu minimal dari para ulama kita saya bisa banyak tahu jadinya. Keren banget ya Besti, benar-benar selalu haus akan ilmu loh ke Ruben ini. Ruben juga mengatakan jika kemungkinan pengajian yang ia lakukan akan menjadi agenda rutin loh Besti. Insya Allah ya mudah-mudahan itu jadi agenda rutin dan sekarang ini di sisa hidup saya cuma kepingin eh, melakukan hal yang terbaik, membuang hal-hal yang buruk dan bisa menjadi ayah yang baik untuk ketiga anak saya. Bukan tanpa alasan, kenapa Ruben semangat banget ingin menjadikan pengajian tersebut jadi agenda rutin. Hal itu lantaran Ruben ingin bisa leluasa menanyakan setiap hal mengenai ilmu keagamaan dalam acara pengajian tersebut. Tak hanya itu saja nih Besti. Ruben juga mengatakan jika ia selalu merindukan siraman rohani demi memupuk ilmu agamanya. Kalau aku yang dirindukan itu eh, siraman-siraman rohani yang tiada henti, masukan-masukan, terus hal-hal yang banyak yang ingin saya tanyakan yang mengganjal di hati, tapi bisa terjawabkan semuanya di ketika kita lagi bertemu dengan Habib, ketemu dengan para ustadz gitu. Jadi ya kalau lagi di sebelah mereka tuh saya nggak berhenti terus bertanya gitu. Karena aku yakin nggak hanya aku, pasti banyak juga di luar sana yang kepingin belajar lebih banyak lagi lah. Mendalami ilmu agama bagi Ruben bukanlah hal yang mudah ya. Terlebih lagi sebagai seorang entertain, ia memiliki jadwal yang sangat padat.
Ia mengaku tak ingin statusnya sebagai seorang muslim hanya tertera di KTP saja nih Besti. Ya Allah baik banget. Sampai sekarang ini saya masih dikasih rezeki, masih dikasih sehat gitu. Jadi kalau saya eh, tidak banyak belajar dari hal-hal yang saya nggak tahu, nanti ya percuma kan. Saya nggak mau hanya di agama di sebuah KTP dong ya. Tapi minimal saya punya bekal untuk diri saya. Saya punya bekal yang sudah saya siapkan tanpa merugikan orang lain. Masih terus bekerja keras, bahkan pernah sampai sakit. Kira-kira gimana ya Besti cara Ruben memaintain semuanya? Apalagi kini ia lagi senang-senangnya nih belajar ilmu agama. Ya lu punya sekeliling yang sehat. Kalau sekelilingnya sehat, ya pasti akan sehat. Dalam arti pekerjaan juga kan kita harus benar-benar eh, ada hal-hal yang menurut kayaknya kita nggak bisa deh, ini jangan dipaksakan. Karena gue yakin nggak hanya gue, banyak di luar sana pasti karena kerjaan akhirnya kena ke mental kan. Kalau media view nggak bagus, rating nggak bagus, ancaman, ya kan? Jadi saya lagi pengen terlepas dari hal-hal yang membuat saya menjadi banyak kepikiran, banyak hal yang menurut saya ini udah nggak boleh ada di pikiran gue lagi, nggak boleh. Pokoknya sehat selalu ya buat Ko Ruben. Semoga makin semangat juga untuk terus mengupgrade ilmu agamanya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah seru dan happening. Satu tetap di Celebrity Fresh.